Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Mistika Febriani MPD dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Dian Safira Azmiah selaku perwakilan kelompok 6 dan 2 anggota kelompok saya yaitu Devi Mayangsari dan Andika Mandala Putra. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada A. General Overview dari teori Adler. Pendekatan Adlerian berfokus pada membantu klien untuk memahami bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, orang lain, kehidupan, dan untuk lebih menghargai kekuatan dan aset mereka sambil menghindari persepsi dan perilaku kontraproduktif yang telah mengarah pada pengembangan dan pemeliharaan gejala perilaku dalam hidup mereka. Prosedur terapeutik yang biasa digunakan oleh terapis Adlerian untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan termasuk dorongan, konfrontasi, pemberian label ulang, restrukturasi kognitif, humor, intervensi paradoks, interpretasi, tugas pekerjaan rumah, dan pengajaran keterampilan perilaku baru. Yang B. Perspektif terapis Adler pada kasus Ruth. 1. Pengantar. Jerry berkonsultasi dengan kami tentang Ruth. 2. Wawancara awal. Di wawancara awal ada cinta dan keintiman, pekerjaan, persahabatan, dan komunitas. Ringkasan kami dari informasi ini, kami mengembangkan ringkasan kesan awal kami. Ringkasan ditulis dalam orang ketiga untuk memungkinkan Ruth mundur dari pengalaman dan melihat dirinya sendiri melalui narasi yang menempatkan hidupnya dalam konteks dan menunjukkan gerakan dinamisnya. Lanjutan 3. Ada penilaian gaya hidup Ruth. Ruth adalah anak tertua dari 4 bersaudara, dibesarkan dalam keluarga di mana kerja keras dan kesempurnaan diharapkan. Sayangnya seperti yang ia pelajari sejak dini, kerja kerasnya bukanlah jaminan kesempurnaan yang dapat dicapai. Catatan kenangan awal dalam penilaian gaya hidup Adlerian, ingat awal berfungsi sebagai teknik proyektif. Yang keempat ada terapi singkat Adlerian dengan Ruth. Menerapkan model terapi singkat Adlerian untuk pekerjaan kami dan dengan individu, pasangan, dan keluarga. 5 poin menentukan proses terapi kami. A. Batasan waktu. B. Fokus. C. Arahan dan optimisme konselor. D. Gejala sebagai solusi. Dan E. Penugasan tugas perilaku. Yang kelima, terapi pengalaman. Pengalaman deskripsi ulang perilaku. Bertemu dengan orangnya, kontak pertama yang kita miliki dengan klien mungkin melalui telepon atau melalui rujukan. Wawancara subjektif, kehadiran sepenuhnya memberi klien dukungan yang diperlukan untuk menceritakan kisah uniknya. Pertanyaan Adlerians mencoba untuk membedakan gejala atau masalah organik dari yang psikogenik. Wawancara objektif dan wawancara objektif mengungkapkan tujuan dan sarana Adlerian, memperkenalkan tujuan dan sasaran. Reorientasi dan pendidikan ulang terapis Adlerian menggunakan konsep reorientasi dan pendidikan ulang untuk menekankan bahwa pengobatan adalah proses edukatif, dorongan, dan pemberdayaan. Pencairan kemungkinan baru. Membuat perbedaan konselor Adlerian ingin membuat perbedaan dalam kehidupan klien mereka. Mengakhiri sesi wawancara hanyalah interupsi terapi. C. Cara kerja Jerry dengan Ruth dari perspektif Adler. Kasus Ruth dan dosen mengilustrasikan upaya Ruth untuk memenuhi harapan dan memenuhi standar perfeksionis. Saya menggunakan konsep Adlerian dalam sesi terapi khusus ini dengan Ruth. Yang pertama, asumsi dasar. Sebagai terapis Adlerian, saya melihat pekerjaan saya dengan Ruth sebagai
mengajarinya cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan tugas kehidupan. Yang kedua, penilaian Ruth. Seperti yang telah terlihat dari Dr. Andes Bitter dan Nicole bekerja dengan Ruth, terapis Adlerian biasanya menggunakan kuesioner gaya hidup dalam membuat penilaian awal klien dan dalam merumuskan tujuan dan arah terapi. Tujuan terapi, 4 tujuan utama dari pendekatan Adlerian untuk terapi dengan Ruth sesuai dengan 4 fase proses terapeutik, 4 prosedur terapi. Salah satu tujuan terapi Ruth adalah menantangnya untuk mengambil resiko dan membuat perubahan sepanjang seluruh proses. Dorongan adalah yang paling penting. Kelima, proses terapi. Elemen proses mengungkap keyakinan yang salah dan membantu Ruth mencapai tujuannya saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.